Oke, puji nama Tuhan. Shalom jemaat PDL Roy yang dikasihi Tuhan. Dimanapun berada hari ini, saya percaya kita semuanya siap mengalami hadirat Tuhan. Mari hari ini sama-sama datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita bawa hati kita untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Engkau beri bagi setiap kami. Kami boleh ada hari ini untuk kami menikmati hadirat Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu, hadirat-Mu tidak dibatasi oleh apapun ya Tuhan. Dimanapun kami menyaksikan ibadah ini, dimanapun kami mengikuti ibadah ini, kami percaya Tuhan hadir, Tuhan berkuasa. Bahkan mungkin di antara kami ada yang sakit, ada yang lemah, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Biar hari ini Tuhan kami mengalami Engkau, karena kami percaya Engkau satu-satunya sumber kehidupan kami. Engkau Allah Maha Hadir bagi setiap kami. Kami siap memuji, membesarkan nama-Mu. Dalam nama Yesus, boleh bersama-sama katakan, amin. Mari dimanapun Bapak Ibu Saudaraku berada, kita puji Dia. Kita besarkan namanya Tuhan Yesus. Mari bersama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Go! Kami tinggikan hanya nama-Mu Tuhan Yesus yang berkuasa. Kaulah satu-satunya. Nyatakan ini dari setiap engkau saudara, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu pegang. Keyakinan bersinar terang, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Katakan, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Sambil lambaikan tangan kita bersama, Yesus Tuhanku. Mari dimanapun berada, naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Tinggikan Dia, bertepuk tangan di atas kepala. Dimanapun Bapak Ibu Saudaraku berada, tepuk tangan puji Dia. Sebab Dialah satu-satunya sumber kehidupan kita. Dialah Allah yang layak ditinggikan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Boleh bersama sambil angkat dua tangan kita. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, amin, untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu.
keberadaan kami hari-hari ini karena anugerah yang besar dari Tuhan. Dan biarlah anugerah itu kami balas dengan rasa rindu yang tidak pernah berhabis akan Engkau Tuhan. Mari Tuhan Yesus terus pimpin kami. Kami rindu punya hati yang haus akan Engkau. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Dengan segenap hati katakan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Bersama-sama katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari dimanapun berada naikkan pujian ini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Nyatakan hatiku Tuhan, hatiku tak tahan menunggu bagai tanah yang gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Mari buka hati kita bersama-sama katakan, hanya Engkau
pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi. Dengan segenap hati naikkan pujian ini. Tuhan mengetahui kerinduan setiap kita. Oh, Tuhan bawaku, haleluya, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari dimanapun Bapak Ibu Saudara bersama dengan tim musik naikkan pujian ini. Sungguh tidak ada pribadi yang lain yang mengenal kehidupan kita. Dia Bapa Sang Pencipta hidup kita. Dia Bapa yang mengerti apa yang menjadi kerinduan kita. Mari berjalan dalam tahun 2022 ini, miliki rasa haus lebih lagi kepada Tuhan. Biar kita semakin intim bangun hubungan dengan Tuhan. Dan bawa setiap kami Tuhan untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, sembah haleluya. Oh, kami mau selalu dekat, kami mau selalu dekat hanya padamu, haleluya. Mari jemaat-jemaat yang mengasihi Tuhan, hari ini sembah Tuhan. Mari buka hati kita dengan keluarga-Mu, dimanapun engkau berada saat ini. Bawa dirimu lebih dalam lagi menyembah, lebih lagi mengalami hadirat Tuhan. Kami tahu dan percaya Engkau hadir Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau ada Tuhan. Roh Kudus lawat setiap kami, penuhi kami, haleluya, haleluya. Kami sembahkan, kami mau selalu memuliakan Tuhan, kami mau selalu meninggikan Engkau. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas bagi kehidupan kami Tuhan. Kami terlalu yakin dan percaya ketika kami menyembah Tuhan, kami sedang menselaraskan apa yang menjadi kemauan Tuhan atas hidup kami. Saklara labakara, sembah Dia, tinggikan Dia, Allah yang hidup. Biar hati yang haus untuk hari-hari ini dipenuhi oleh kuasa-Nya. Kuasa-Nya memulihkan setiap hidup kita.
Biarlah waktu kita menyembah Tuhan tidak menjadi penyembahan yang biasa. Kesempatan yang berharga ketika kita menyembah Tuhan, berikan dengan sungguh. Belajar bermazmur menyembah Tuhan. Buka mulut kita untuk mengagungkan nama-Nya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari dengan penuh kesungguhan. Kami memberi pengagungan. Biarlah kiranya ketika kami menyembah, kehendak Tuhan jadi atas hidup kami. Sampai seluruh bumi dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Penuh kemuliaan-Mu. Mari bersama-sama agungkan Dia. Kami mengalami Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat yang maha tinggi. Diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan. Yes, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi akan penuh dengan kemuliaan Tuhan ketika anak-anak Tuhan setia, tekun untuk beribadah, memuji Tuhan, membesarkan Tuhan, bahkan mengagungkan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang sudah kami kerjakan hari ini, kami menikmati hadirat Tuhan, kami mengalami hadirat Tuhan, dan Tuhan sangat disenangkan, Tuhan dimuliakan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh memuji, membesarkan Tuhan. Dan ini waktunya untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya Engkau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu untuk memberitakan sebuah kebenaran yang mengubahkan kehidupan kami, membawa kami dalam paradigma yang baru, pengertian yang baru, dalam kemajuan kehidupan kami sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dimanapun kami berada, kami siap dengar firman Tuhan. Kami terima berkat firman Tuhan di dalam satu nama yang besar,
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu bisa mengikuti siaran ini dengan baik, saya harap Bapak Ibu sekalipun dalam kondisi yang santai tapi tetap fokus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Walau tidak terlambat atau sudah terlambat ya mungkin ya, saya tetap mengucapkan selamat tahun baru, selamat Natal dan juga tahun baru kepada Bapak Ibu. Nah, pada sore hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana di tahun yang baru ini kita menyongsong tahun yang baru ini dengan baik Bapak Ibu. Nah, saya percaya Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, dalam menghadapi tahun yang baru ini tentu ada banyak harapan, tentu ada banyak doa, tentu ada banyak keinginan yang mungkin ada di benak Bapak Ibu sekalian. Nah, saya tahu dan saya percaya bahwa apa yang Bapak Ibu pikirkan dan apa yang Bapak Ibu harapkan di tahun 2022 pasti adalah hal-hal yang baik ya, seperti doa yang sekian lama mungkin sudah tidak dijawab Tuhan, berharap di tahun 2022 ini dijawab oleh Tuhan. Mungkin Bapak Ibu yang sementara sakit, berharap di tahun 2022 disembuhkan. Mungkin Bapak Ibu yang sedang berusaha, mungkin di tahun 2022 berharap usaha yang dikerjakan itu semakin naik, semakin menguntungkan ya. Atau mungkin banyak lagi yang mungkin menjadi pergumulan Bapak Ibu sekalian dalam menyongsong tahun 2022. Nah, tapi seringkali apa yang terjadi itu biasanya berbeda dari apa yang kita harapkan di awal tahun. Ya memang dalam perjalanannya kadang ada yang kesampaian, tapi tidak jarang juga tidak kesampaian Bapak Ibu. Malah terkadang yang kita dapati di tahun 2020 contohnya ya, tahun yang kita harapkan baik tapi siapa yang sangka pandemi corona melanda seluruh dunia dan kehidupan manusia banyak berubah, banyak masalah yang terjadi, mereka yang bekerja menerima PHK, lalu banyak kehilangan kerabat atau keluarga, lalu mungkin juga menjadi terkena oleh virus ini. Nah, banyak yang kita harapkan di awal tahun kadang juga tidak kita terima di tahun itu berjalan. Nah, masalahnya banyak orang-orang Kristen dan orang-orang percaya yang terkadang tidak siap Bapak Ibu ya dalam menghadapi kondisi-kondisi yang demikian. Nah, pada sore hari ini makanya kita akan belajar bersama bagaimana kita menghadapi situasi-situasi yang demikian. Ya, kita harus memiliki pola pikir yang benar dalam menghadapi tahun 2022. Karena kalau tidak, Bapak Ibu nanti akan terjebak oleh yang namanya rasa kecewa. Kenapa? Kenapa ada rasa kecewa? Karena ada sebuah harapan yang besar. Karena ada sebuah harapan baik yang tidak tercapai. Makanya bisa kecewa. Nah, oleh sebab itu kita pada sore hari ini kita akan belajar bagaimana kita mempunyai pola pikir yang benar. Agar dalam menghadapi apapun di tahun 2022 yang akan terjadi, kita benar-benar siap. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu melihat dalam satu perikop dalam 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-7 yang sampai dengan ke-9. 2 Korintus pasal 12 ayat ke-7 sampai dengan 9. Nanti Pak Niko akan bantu untuk membacakan. Silakan. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah Bapak Ibu, Rasul Paulus ini adalah rasul yang begitu hebat, yang begitu luar biasa melayani Tuhan. Tapi dalam bagian ini kita melihat sebuah pergumulan yang sedang dialami oleh Rasul Paulus.
Nah, Rasul Paulus mengatakan bahwa dia diberikan oleh Tuhan suatu duri dalam daging. Nah, apa itu suatu duri dalam daging yang ada dalam kehidupan Paulus? Nah, menurut beberapa ahli, ada beberapa orang menafsirkan berbeda. Ada yang bilang Paulus ini menghadapi seorang yang mengganggu perjalanan pelayanannya. Ada juga orang yang bilang Paulus ini didesak dari orang-orang Yahudi yang menginginkan kematiannya Paulus. Tapi banyak penafsir itu lebih condong ke penafsiran bahwa Rasul Paulus ini memiliki sakit dalam tubuhnya. Sakit yang cukup parah, sakit yang cukup mengganggu sekali aktivitas kehidupannya. Disebutkan duri dalam daging. Nah, Bapak Ibu, Rasul Paulus itu sudah berdoa kepada Tuhan, tadi dikatakan sudah 3 kali berdoa kepada Tuhan untuk minta dicabut duri dalam daging. Ya, duri dalam dagingnya ini kemungkinan adalah sakit yang dialami oleh Rasul Paulus. Tapi di ayat 9 tadi Tuhan berkata sama Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku. Nah, saya ini sebenarnya cukup heran dengan ayat ini. Mengapa? Karena Rasul Paulus ini adalah salah satu idola tokoh Alkitab, idola saya. Kenapa? Luar biasa sekali. Pengiringannya akan Tuhan, sebagian besar perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus. Lalu dalam pelayanannya itu dia banyak sekali mengalami penderitaan, penganiayaan, tapi tidak pernah mundur. Nah, tapi kita lihat bahwa hanya satu doa saja yang diminta Rasul Paulus untuk Tuhan mencabut duri dalam dagingnya. Tuhan tidak kasih. Tuhan bilang apa? Cukup kasih karuniaku. Nah, mungkin ini sama dengan apa yang sedang kita alami sekarang Bapak Ibu dalam menyongsong tahun 2022. Sekian lama Bapak Ibu berdoa, tapi Tuhan tidak jawab, Tuhan tidak kasih. Nah, seringkali orang percaya mundur dari Tuhan, mundur dari pelayanan, mundur dari gereja. Kenapa? Karena Tuhan nggak kasih yang dia doakan. Nah, karena tidak punya pola pikir yang benar, makanya dia bisa meninggalkan pelayanan, bisa meninggalkan Tuhan. Nah, tapi kita lihat Paulus juga tidak diberikan apa yang dia minta kepada Tuhan. Jelas-jelas Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku, karena dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Ya, Paulus minta doa, tapi Tuhan tidak memberikannya. Ya, Tuhan bilang cukup kasih karuniaku, sebab dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Nah, lalu apa respon Rasul Paulus dalam menghadapi jawaban Tuhan yang berkata cukup, yang berkata tidak Paulus, karena kasih karuniaku sudah cukup. Ayatnya yang ke-10. Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Nah, Paulus dikatakan di ayat yang ke-10, karena itu aku senang dan rela. Ya. Nah, bagaimana mungkin dalam keadaan yang duri dalam daging ini tadi, yang kemungkinan sakit yang cukup parah ini, Paulus berkata aku senang dan rela. Apakah ada di antara kita yang dalam keadaan sakit kita bisa berkata aku senang, aku rela. Dalam keadaan doa kita tidak dijawab Tuhan, kita bisa berkata aku rela dan aku senang. Saya rasa hanya sedikit Bapak Ibu, atau bahkan mungkin tidak ada. Rata-rata kita akan senang kalau doa kita dijawab Tuhan. Paulus doanya tidak dijawab Tuhan, tapi dikatakan dia rela dan senang. Bahkan dalam kesesakan, dalam kehimpitannya, Paulus bilang apa? Aku rela dan senang. Nah, mengapa Paulus mempunyai pandangan yang demikian? Karena Paulus mempunyai pola pikir yang benar terhadap Tuhannya. Nah, ini adalah sebuah contoh Bapak Ibu bagaimana Rasul Paulus dalam menghadapi pergumulan sekalipun doanya tidak dijawab Tuhan, dikatakan dia punya pola pikir yang benar. Nah, masalahnya Bapak Ibu dan saya pada waktu memasuki tahun 2022 ini, punyakah pola pikir seperti Rasul Paulus? Ketika doa kita nggak dijawab Tuhan, harapan kita tidak dijawab Tuhan, bisakah kita berkata aku senang dan rela? Karena kasih karunia Tuhan sudah cukup bagiku. Bisakah kita berkata seperti itu? Kalau tidak bisa, kita perlu yang namanya ada perubahan pola pikir. Nah, kita lihat contoh yang kedua Bapak Ibu ya. Siapa contoh yang kedua? Kita buka dalam Markus pasal 14 ayat ke-32 sampai ke-36. Ini Yesus di Taman Getsemani. Markus pasal 14 ayat 32 sampai ke-36. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke situ, ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya,
Duduklah di sini sementara aku berdoa. Ayat 33. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti aku mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya, katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Nah, kedua adalah kita melihat adalah Yesus sendiri yang sebagai Tuhan dan Allah kita. Kita melihat bahwa Yesus sebelum dia disalib, dia mengalami pergumulan yang hebat di dalam taman Getsemani. Kenapa? Karena dia harus menghadapi sebuah penderitaan di depannya, ya, yang begitu hebat yang harus dia tanggung demi menyelamatkan umat manusia. Nah, Bapak Ibu jangan berpikir bahwa karena Yesus Tuhan sehingga dia tidak punya ketakutan, tidak punya kegentaran dalam menghadapi penderitaan yang harus dialami. Yesus takut. Dalam keadaannya sebagai manusia 100%, Yesus takut. Ingat bahwa Yesus yang kita sembah adalah Allah 100%, tapi dia juga adalah manusia 100%. Nah, pada waktu hidup di dunia, dia adalah manusia 100% sama dengan kita. Oleh sebab itu Yesus punya keinginan dalam kemanusiaannya bahwa dia ingin penderitaan ini lalu daripada dia. Makanya dia tawar-menawar dengan Tuhan, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Nah, kita pada waktu membaca Alkitab, kita kan langsung melihat ya bahwa tapi bukan kehendakku yang jadi, seolah-olah tidak ada jeda. Tapi saya percaya dari ayat waktu Tuhan Yesus ngomong lalukanlah cawan ini, sampai kepada Yesus ngomong tapi bukan kehendakku yang jadi, saya percaya itu bukan langsung seketika, tapi ada proses di dalamnya. Ya, kita sama-sama tahu bahwa Yesus pada waktu proses di Taman Getsemani sampai berpeluh darah, yang artinya dia sangat dalam kecemasan, ketakutan yang luar biasa. Nah, Tuhan Yesus minta penderitaan ini dilalukan daripada dia, ya. Tapi jelas itu tidak mungkin dikabulkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus harus menderita, harus menanggung dosa kita di atas kayu salib supaya kita ini diselamatkan, karena itu memang tugasnya, ya. Tapi dikatakan Tuhan Yesus berkata apa? Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Ya, artinya apa? Ada terjadi perubahan pola pikir di dalam Tuhan Yesus. Ya, pada waktu itu dalam kemanusiaannya terjadi pola pikir dari yang dia memikirkan dirinya sendiri, dia memikirkan supaya bagaimana lolos dari cawan ini, dari penderitaan ini. Tiba-tiba Tuhan Yesus berproses dan dia mengubah pola pikirnya, bukan kehendaknya sebagai manusia jadi, tapi kehendak Allah yang jadi dalam dirinya. Tuhan Yesus mengalami perubahan pola pikir di Taman Getsemani. Ya, bukan mengikuti kehendak hatinya, tapi mengikuti kehendak Allah supaya dia harus mati di atas kayu salib. Nah, pertanyaan saya, bisakah dan beranikah kita dalam menghadapi 2022 kita melakukan pola pikir yang sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan? Kita berkata lagi kepada Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Untuk berkata seperti itu perlu terjadi yang namanya perubahan pola pikir. Makanya dalam menghadapi tahun 2022, kita perlu yang namanya perubahan pola pikir. Karena kalau tidak, apabila pikiran kita digantungkan kepada keadaan yang akan kita hadapi ke depan, maka saya percaya dan saya yakin banyak orang Kristen akan berjatuhan, Bapak Ibu. Kerohaniannya akan berjatuhan. Banyak orang akan meninggalkan Yesus dan ini sudah dinubuatkan dalam firman Tuhan. Ya, banyak orang akan meninggalkan Yesus. Karena apa? Karena menggantungkan imannya hanya dari keadaan, tapi tidak pernah mengalami perubahan pola pikir. Rasul Paulus mengalami perubahan pola pikir. Yesus mengalami perubahan pola pikir. Sehingga mereka sejalan dengan kehendak Allah. Sehingga mereka rela dalam kesesakan, mereka rela dalam penderitaan, mereka bahkan senang apapun keadaan yang dialami. Mereka sukacita apapun keadaan yang dialami. Kenapa? Karena ada perubahan pola pikir. Tokoh yang ketiga sebagai contoh untuk kita memasuki tahun 2022 adalah siapa? Ayub, Bapak Ibu. Nah, kita sama-sama mengenal tokoh Ayub, ya. Ayub adalah salah satu tokoh yang terkaya pada zamannya. Kitab Ayub ini diperkirakan adalah kitab paling tua yang ditulis di dalam Alkitab. Jadi peristiwa Ayub ini, kemungkinan Ayub ini hidup pada zaman yang sama dengan Abraham.
Ya, kurang lebih sama dengan Abraham. Nah, Ayub adalah orang yang paling kaya pada zaman itu. Ya, dikatakan kita sama-sama tahu bahwa Ayub tiba-tiba harus mengalami sebuah bencana di mana Ayub kehilangan seluruh hartanya, bahkan seluruh anak-anaknya, bahkan dia harus terkena sebuah penyakit gatal yang begitu menjijikkan dan mematikan. Ya, bukan hanya ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya, bahkan Ayub harus rela dihina dan dihujat oleh istrinya sendiri. Ya, kita melihat memang pada awal-awalnya Ayub itu tidak goyah, ya, tidak goyah. Tapi apa? Tapi kita melihat dalam kebelakangnya bahwa Ayub mulai akhirnya tidak menerima keadaannya. Nah, kita coba buka sebentar dalam Ayub yang pasalnya yang ke-16. Saya nggak akan baca ayatnya. Saya akan minta Pak Niko untuk baca perikopnya saja. Perikop Ayub pasal 16. Perikop Ayub pasal 16. Ayub mengeluh tentang perlakuan Allah. Nah, Ayub mengeluh tentang perlakuan Allah. Nah, awal-awal kita melihat Ayub tidak mengeluh. Tapi pada Ayub pasal 16, itu Ayub dikatakan Ayub mengeluh mengenai perlakuan Allah kepadanya. Ya, memang kita sebagai manusia seringkali ketika kita menghadapi sebuah permasalahan, ketika mungkin awal masalah itu datang, mungkin kita masih kuat, kita masih tetap datang sama Tuhan, kita berdoa, kita datang beribadah, kita minta didoakan, kita bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman. Tapi ketika masalah itu tidak kunjung selesai, masalah itu semakin runyam, semakin berat, jarang kita ini sama dengan Ayub, mulai mengeluh dan mengeluh tentang perlakuan Allah kepada kita. Nah, Ayub itu juga mengalami masalah yang tidak kunjung selesai. Makanya di perikop Ayub pasal 16 dikatakan Ayub kecewa dengan perlakuan Allah kepadanya. Ayub kecewa kepada Allah. Ayub memandang Allah dengan jahat, ya. Jadi selama ini yang mungkin orang mengenal Ayub itu mengenal Allah dengan baik, Ayub itu taat kepada Allah. Allah membuktikan bahwa lewat masalah yang begitu besar, Ayub ternyata adalah orang yang memandang Allah dengan jahat, dengan tidak baik, ya. Nah, kita melihat perjalanan Ayub, penderitaan Ayub, baru di Ayub pasal ke-42, Ayub mengalami perubahan pola pikir. Kita buka sama-sama Ayub pasal 42. Ayatnya yang pertama dan kedua dan kelima. Jadi pertama, ayat yang ke-1, kedua dan kelima. Ayub 42. Ayub 42 ayat pertama. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayat yang kelima, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah, kita melihat sama-sama bahwa Ayub mengalami perubahan pola pikir. Nah, di perikop Ayub pasal 16 tadi Ayub memandang Allah itu dengan jahat, ya. Tapi di Ayub pasal 42 Ayub mengalami perubahan pola pikir. Apa itu? Dia melihat bahwa Allah itu adalah suatu pribadi yang tidak pernah gagal dalam rancangannya. Sekalipun dia harus mengalami penderitaan, Allah tidak pernah gagal dengan rencananya terhadap Ayub. Apa itu rencananya terhadap Ayub? Di ayat yang kelima dikatakan Ayub apa? Bahwa dari kata orang saja aku mengenal Tuhan, sekarang mataku sendiri memandang Tuhan. Ayub adalah orang yang tidak pernah kenal Allah sebelumnya, hanya dengar dari kata orang. Tapi setelah mengalami perubahan pola pikir dikatakan apa? Ayub mengenal Allah dengan sendiri, matanya tertuju kepada Allah. Ayub mengalami perubahan pola pikir dalam kehidupannya. Nah, itu sebabnya ketika dia mengalami perubahan pola pikir dalam kehidupannya, dia kuat dan dia tidak pernah menuding Allah lagi jahat. Ayub mencabut seluruh perkataannya terhadap Allah dan dia duduk di dalam debu. Nanti Bapak Ibu bisa baca ayat yang selanjutnya. Ayub mengalami perubahan pola pikir. Ya, yang dulunya mengenal Allah dengan jahat, sekarang dia memikirkan bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang tidak pernah gagal dalam rancangannya. Dan dia melihat kebaikan Allah dengan matanya sendiri. Baru setelah itu kita melihat Ayub dipulihkan. Jadi orang selalu fokus pada bagaimana Ayub dipulihkan. Tapi sebenarnya kemenangan terjadi di mana? Kemenangan terjadi pada waktu Ayub merubah pola pikirnya. Di ayat 42 tadi. Ketika Ayub merubah pola pikirnya, disitulah kemenangannya. Bukan pada waktu dipulihkan berkali-kali lipat. Nah, seringkali orang itu senang dengan endingnya. Dipulihkan berkali-kali lipat,
ya anaknya dikembalikan 2 kali lipat, hartanya dikembalikan 2 kali lipat. Bukan itu Bapak Ibu. Paulus tidak mengalami perubahan. Paulus tetap sakit. Yesus tetap harus menghadapi salib. Tapi mereka mengalami perubahan pola pikir. Ayub juga akhirnya menghadapi pola pikir baru dia dipulihkan. Jadi untuk menghadapi tahun 2022, tentu kita harus mengalami juga perubahan pola pikir. Nah, bagaimana kalau kita nggak mengalami perubahan pola pikir? Bapak Ibu mengenal bangsa Israel, kita tahu sama-sama bahwa bangsa Israel pada waktu di padang gurun setiap hari mereka melihat mujizat. Betul ya Bapak Ibu? Mereka melihat laut dibelah menjadi 2, mereka diberikan mana setiap hari, burung puyuh, ya, dari tanah keluar air. Mereka melihat mujizat setiap hari. Tapi mereka tidak pernah mengalami perubahan pola pikir. Pola pikir mereka tetap ada di Mesir. Mereka memikirkan tentang Mesir, yang walaupun mereka di situ jadi budak, mereka dipelihara di situ. Pola pikirnya tidak pernah berubah. Makanya selalu kecewa sama Tuhan. Makanya selalu mengeluh dengan Tuhan, sekalipun setiap hari lihat mujizat. Jadi yang dibutuhkan Bapak Ibu di tahun 2022 bukan mujizat, bukan berkat. Karena kalau Bapak Ibu terima berkat, terima mujizat tanpa perubahan pola pikir, itu malah akan menghancurkan Bapak Ibu. Malah akan membuat Bapak Ibu semakin terpuruk. Tapi ketika pola pikir Bapak Ibu berubah, apapun keadaan yang engkau alami sekarang, engkau akan melihat kasih Tuhan. Engkau akan melihat penyertaan Tuhan, dan engkau akan melihat bagaimana Tuhan itu baik dalam kehidupan. Amin Bapak Ibu. Saya pribadi juga mengalami begitu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Tahun 2020 saya yakin banyak orang menjadi bukan tahun favoritnya banyak orang. Saya pribadi juga merasa seperti itu awalnya. Tahun 2020 itu bukan tahun terbaik saya, ya. Di situ malah tahun terburuk saya, karena saya harus mengalami banyak hal, bagaimana dalam keuangan, bagaimana dalam kehidupan pribadi saya. Tampaknya memang seperti itu Bapak Ibu ya. Banyak semua orang memandang tahun 2020 ada tahun terburuk. Tapi hari ini Bapak Ibu, saya melihat bahwa tahun 2020 adalah tahun terbaik saya. Kenapa? Tahun 2020 disitulah saya merubah pola pikir saya. Saya semakin mengenal Tuhan, bagaimana Tuhan menyertai saya, bukan dalam padang rumput yang hijau, tetapi dalam lembah yang kelam. Tapi dalam bayang-bayang maut, di dalam keadaan yang begitu tidak baik, di situ Tuhan menyertai saya. Saya undang teman-teman musik. Hari ini kita sudah memasuki tahun yang baru. Tahun ke depan ini banyak hal yang mungkin bisa terjadi Bapak Ibu. Nah, saya tidak tahu apa yang akan terjadi di kehidupan Bapak Ibu. Tentu kita semua mengharapkan yang terbaik. Ya, saya pribadi juga berdoa dan mengharapkan yang terbaik. Tapi apa yang terjadi di depan itu kita tidak tahu Bapak Ibu. Tuhan sudah merancangkan semuanya baik buat kita. Tapi apa yang terjadi di depan itu kadang bisa buruk di mata kita. Nah, tergantung bagaimana pola pikir Bapak Ibu dalam menghadapi kehidupan di tahun 2022. Kalau Bapak Ibu seperti bangsa Israel tidak pernah mengalami perubahan pola pikir, ya, Bapak Ibu akan mendapati kehidupan Bapak Ibu mengecewakan. Sekalipun kehidupan Bapak Ibu dipenuhi banyak mujizat, dipenuhi banyak pertolongan Tuhan, dipenuhi banyak berkat-berkat Tuhan, Bapak Ibu pasti akan memandang bahwa kehidupan ini tidak baik, akan selalu ada yang kurang. Tapi ketika Bapak Ibu mengubah pola pikir Bapak Ibu dan melihat bahwa mengenal Allah semakin baik, maka Bapak Ibu akan seperti Rasul Paulus dan Yesus, yang walaupun dalam kehidupannya mengalami penderitaan, mengalami doa yang tidak dijawab, dikatakan Rasul Paulus apa? Dia rela dan senang dalam menghadapi itu semua, dalam menjalani itu semua. Dia senang, dia damai. Yesus, dia menghadapi itu semua dengan tenang. Bahkan dia menyatakan kemuliaan Allah. Nah, oleh sebab itu pilihan di tangan Bapak Ibu. Bagaimana, apakah Bapak Ibu mau merubah pola pikir Bapak Ibu menjadi semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan? Kalau Bapak Ibu mau, maka sebagai ayat penutup saya akan bacakan dalam Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang kedua. Kita buka sama-sama sebagai ayat penutup dan ayat kunci dalam firman Tuhan sore hari ini. Kita buka Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang kedua. Dikatakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah, ya,
Tetapi berubahlah, ini sebuah kalimat perintah Bapak Ibu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Perlu ada pembaharuan budi Bapak Ibu. Perlu ada perubahan pola pikir dalam menghadapi tahun 2022. Tanpa seperti itu Bapak Ibu dan saya akan menjadi orang-orang yang kalah. Orang-orang yang terjebak Bapak Ibu dalam pemikiran kita sendiri. Tapi ketika Bapak Ibu memutuskan untuk membaharui budi, merubah pola pikir, dikatakan kita akan mengetahui mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Mari kita duduk kepala kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan sore hari ini. Kami dididik Tuhan untuk kami merubah pola pikir kami dalam menghadapi tahun 2022. Karena kami nggak tahu Tuhan yang terjadi di depan. Banyak masalah mungkin, banyak penderitaan mungkin, banyak hal kami yang tidak duga akan terjadi mungkin. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami merubah pola pikir kami dan memandang Tuhan dengan baik dan benar dan memfokuskan diri kami kepada Tuhan, kami akan melihat bahwa kasih karunia Allah itu besar dalam kehidupan kami. Dan Tuhan pasti akan menjaga dan menuntun kami menyelesaikan tahun 2022 sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu ini mengubahkan setiap kami, mendorong kami untuk semakin mengubah pola pikir kami di dalam Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi Bapak Ibu, tadi firman Tuhan yang luar biasa yang kita sudah dengar, yaitu tentang temanya perubahan pola pikir. Ya, Bapak dengar baik, 2022 ini kita harus memiliki pola pikir yang benar. Ya, pola pikir itu berubah dari informasi yang kita terima. Ya, dengar baik, informasi yang kita terima, negatif atau positif, itu akan menentukan pola pikir kita. Dan pola pikir kita ini akan menentukan keyakinan kita, membentuk keyakinan kita. Dan keyakinan kita ini akan diapresiasikan, akan dinyatakan lewat perkataan dan perbuatan kita. Perkataan dan perbuatan kita yang kita lakukan terus menerus, itu akan menjadikan kebiasaan bagi kita. Dan kebiasaan itu akan membentuk karakter kita. Dan catat baik-baik, karakter itu akan menentukan masa depan kita. Amin. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, tahun 2022 ini menjadi tahun berkat bagi kalian. Perubahan pola pikir ya. Pola pikir itu hanya bisa berubah dengan informasi yang kita terima. Artinya informasi yang kita terima, positif atau negatif, itu menentukan pola pikir kita, cara berpikir kita. Dan cara berpikir kita akan menentukan keyakinan kita. Nah, keyakinan kita ya, yang kita akan diapresiasikan, akan dinyatakan lewat perkataan dan perbuatan kita. Nah, perkataan dan perbuatan kita yang kita lakukan terus menerus, itu akan menjadi kebiasaan bagi kita. Dan kebiasaan itu akan akhirnya menjadi karakter bagi kita. Dan karakter saudara dan saya itu akan menentukan
masa depan saudara dan saya, akan menentukan janji Tuhan digenapi atau tidak bagi saudara. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas lawatan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih meteraikan setiap firman-Mu bagi kami Tuhan. Biar kami juga bersyukur atas lawatan Tuhan melalui ibadah kami pada sore hari ini. Biar setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terutama juga Tuhan boleh menjadi berkat bagi mereka jemaat yang dalam pergumulan Tuhan. Terima kasih Tuhan, iman kami semua dibangkitkan, ditambah-tambahkan. Tahun 2022 Tuhan menjadi tahun berkat bagi kami. Biar Roh Kudus yang menolong kami dari kelemahan-kelemahan kami. Roh Kudus bantu kami di kekurangan-kekurangan kami dengan doa-doa dan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, sehingga Tuhan memiliki pola pikir yang positif, pola pikir yang di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, itu sebenarnya kami mengkonsumsi Tuhan informasi itu yang baik Tuhan, yang positif itu firman Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap umat-Mu dimanapun berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami masalah rumah tangga, ekonomi, masalah apa saja, Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka. Iman lemah, bangkitkan iman mereka Tuhan. Yang semangatnya padam, bangunkan kembali semangat mereka Tuhan. Berkati setiap umat-Mu, kebutuhan jemaat Tuhan yang cukupkan. Biar berkat dari utara, selatan, timur, barat tercurah bagi setiap umat-Mu Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada. Sehingga tahun 2022 Tuhan menjadi kemenangan, tahun berkat bagi setiap umat-Mu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, usaha bisnis jemaat-Mu diberkati, disertai oleh Tuhan. Buat mereka berhasil, mereka menjadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anak jemaat yang sekolah yang kuliah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Selamatkan negara bangsa ini Tuhan. Pemerintahan yang ada, Bapak Jokowi Dodo diberkati, disertai oleh Tuhan. Hikmat yang dari Tuhan, wibawa sebagai seorang presiden yang tambahkan bagi Bapak Jokowi Dodo, sehingga dapat meredam semua gejolak-gejolak politik yang ada, sehingga ada ketenangan, kedamaian di negara bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, berikan kami semua kerendahan hati Tuhan dalam melayani. Kami tidak saling mengkritik, tidak saling mengatakan sesat, tapi kami boleh dengan kerendahan hati bergandengan tangan sama-sama melayani Tuhan, karena kami hanya hamba Tuhan, tidak ada yang lain. Kami hanya ciptaan Tuhan yang penuh keterbatasan, tapi oleh kasih dan anugerah Tuhan saja Tuhan memilih kami untuk kami boleh melayani Tuhan. Terima kasih semua Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Berkati Tuhan yang sudah menopang pelayanan PDL Roy dimanapun berada. Tuhan yang sudah memberikan persembahan, kembalikan lipat-lipat ganda. Demikian juga tim yang sudah melayani, kembalikan berlipat-lipat ganda. Jemaat, angkat tanganmu dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan pasti selamat dari Kristus Yesus Tuhan, yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, dan kedatangan Yesus kedua kali untuk menjemput kita di bawah masuk dalam kerajaan surga. Dan pertolongan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar bisa melimpah-limpah. Persekutuan, penghiburan, kuasa urapan, Roh Kudus yang ajar dan luar bisa melimpah-limpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha